Shalom, shalom. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di Saat Teduh Berkemenangan pada pagi hari ini. Kita kembali di hadirat Tuhan, kita mengejar hadirat Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan untuk kita bisa menjalani hari-hari kita dengan baik dan tenang. Tuhan ditinggikan, Tuhan dimuliakan. Kita awali hari ini bersama dengan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk kasih karunia Tuhan, khususnya sepanjang malam telah tidur nyenyak, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Karena itu Tuhan, kami tidak mau hari ini berjalan begitu saja tanpa Tuhan. Kami mau selalu bersama dengan Tuhan. Karena itu kami datang kepadamu Tuhan, berdoa, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami, berkati hamba-Mu dan berkati setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberkati kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita memasuki bulan yang baru di Februari ini. Gereja kita GB Victory dengan tema yaitu Divine Direction, dan subtemanya yang menjadi bagian saya adalah berjalan dalam perkenannya atau perkenanan Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam dunia yang terobsesi dengan kecepatan dan hasil akhir, kita sering kali merasa tertinggal, tidak segera sampai ke tujuan. Apakah saudara seperti itu? Nah, kalau begitu kita harus mendengarkan firman Tuhan ini. Namun saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bagi orang percaya yaitu saudara dan saya, kecepatan bukanlah penentu keberhasilan, melainkan penyertaan Tuhan. Apakah Tuhan menyertai atau Tuhan berkenan atas apa yang kita lakukan, atas pencapaian kita? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya mengajak kita merenungkan beberapa poin dalam hal ini. Yang pertama, dasar perjalanan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dasar perjalanan kita, adanya perjalanan kita ini harus didasari pada yang namanya relasi atau hubungan, bukan sekedar aksi. Nah, divine direction atau tuntunan ilahi tidak jatuh dari langit secara acak. Jadi Tuhan tidak melihat secara acak, Tuhan melihat orang benar, ya. Nah, ia lahir dari relasi yang benar dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, seperti dikatakan dalam Mazmur 37 ayat 23, mengingatkan kita, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya pikir ayat ini sudah biasa kita dengar, oleh karena itu kita diingatkan kembali hari ini supaya kita berjalan sesuai dengan ketetapan Tuhan. Saat kita menjaga hubungan yang intim dengan Tuhan, langkah kaki kita tidak lagi menjadi spekulasi, ya, tetapi sebuah kepastian karena ada tangan kuat yang menuntun kita. Percaya Tuhan menuntun kita kemana Tuhan mau. Nah, poin yang kedua adalah buah dari perkenanan. Apa buah dari perkenanan Tuhan bagi saudara dan saya? Yaitu damai sejahtera. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dunia menawarkan kesenangan yang sering menyisahkan kekosongan. Namun Roma 8 ayat 8 berkata atau mengingatkan kita bahwa hidup yang hanya menuruti daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jangan besarkan kedagingan atau jangan biarkan kedagingan menguasai hidup kita, hati kita, ya. Sebaiknya ketika fokus kita adalah menyenangkan hati Tuhan, buah yang dihasilkan adalah damai sejahtera. Jadi dalam hidup kita yang menjadi fokus adalah menyenangkan Tuhan, melakukan firman Tuhan. Ya, satu kalimat yang indah, hidup yang menyenangkan Tuhan bukan berarti hidup tanpa badai, melainkan hidup dengan ketenangan di tengah badai. Haleluya. Bisakah itu kita lakukan, kita dapatkan, kita tenang di tengah badai? Wah, luar biasa ya. Nah, poin yang terakhir, yang ketiga, Mazmur 84 ayat 11
menegaskan bahwa 1 hari di pelataran Tuhan lebih baik dari 1000 hari di tempat lain. Perkenanan Tuhan jauh lebih berharga daripada pencapaian materi atau status sosial kita, atau bahkan mungkin keberhasilan kita. Keberhasilan tanpa perkenanan Tuhan adalah beban, tetapi perkenanan Tuhan membawa kepuasan yang sejati. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ingat Mazmur 84 ayat 11 menegaskan bahwa 1 hari di pelataran Tuhan. Jadi hubungan relasi kita harus terus kita jalin, kita jaga, kita terus menerus lakukan setiap hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kesimpulannya adalah, ingatlah, lebih baik berjalan perlahan dalam perkenanan Tuhan daripada berlari tanpanya. Wah, saudara, ya sebagai manusia mungkin, wah kita ingin cepat-cepat. Tapi jangan ingin cepat-cepat, atau jangan ingin berlari cepat-cepat tapi tanpa Tuhan. Lebih baik kita perlahan. Perlahan tapi pasti. Perlahan tetapi dengan Tuhan. Berlari tanpa Tuhan hanya akan membawa kita pada kelelahan yang sia-sia. Namun berjalan perlahan bersamanya akan memastikan kita sampai pada tujuan yang kekal yang telah disiapkan bagi saudara dan saya. Jangan takut tertinggal oleh dunia ini. Takutlah jika melangkah tanpa penyertaannya. Wow, luar biasa. Jadi terus ingat penyertaan Tuhan ya. Bahan refleksi kita di akhir renungan ini, apakah saat ini saya sedang mengejar kecepatan atau sedang mengejar kedekatan dengan Tuhan? Saya ingatkan, ayo kejar kedekatan dengan Tuhan. Semakin dekat dengan Tuhan. Amin untuk firman Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita pada pagi hari ini. Dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kami. Kami mendengarkan firman-Mu, perkenanan-Mu bagi kami Tuhan. Kami mau berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang hari, bahkan sepanjang hidup kami ya Tuhan. Dan kami yakin dan percaya, jika Tuhan bersama dengan kami, kami akan tenang dan kami akan sampai ke tujuan. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang kembali mengingatkan kami pada hari ini. Kami datang kepadamu, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami, Tuhan berikan kami kekuatan, sukacita, dan damai sejahtera menjalani hari-hari kami ya Tuhan. Tuhan, jika di antara kami, para pendengar, ada yang sakit Tuhan, hamba-Mu berdoa, Tuhan Engkau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang lemah dikuatkan, yang berduka dihiburkan, yang punya masalah apapun Tuhan, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami, memberikan jawaban dan jalan keluar kepada kami. Dan kami yakin firman-Mu digenapi, Engkau akan membawa kami kepada kemenangan demi kemenangan. Tuhan ditinggikan dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau sudah mengampuni segala dosa kami, dan kami kini siap menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, bagimu-lah segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi saudaraku yang kasih Tuhan, perkenanan Tuhan itu yang harus kita kejar, berjalan bersama Tuhan untuk mencapai tujuan kita. Sekali lagi, kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati setiap kita. Shalom.